iblis harus kita lawan. Amin. Karena dia lawan satu-satunya yang selalu akan membuat yang kita rasakan dunia goncang itu gara-gara iblis. Ya. Karena waktunya singkat, saya percepat saja. Saya akan bawakan firman dengan tema jangan serupa dengan dunia ini. Selama ini kita tidak sadar bahwa dunia sudah menyeragamkan kita. Dan kita tidak sadar itu. Mulai dari sekolah, SD, SMP, SMA. Catat yang punya catatan. Pernah nggak terpikir kalau SD kita kenapa 6 tahun? Kenapa dia memilih angka 6? Catat, pikirkan itu. Tuhan kasih tahu saya. Karena itu punya angka dia. Angkanya si iblis. Kenapa sekolah lanjutan 6 tahun? Itu juga angkanya iblis. Bukan kata saya. Tuhan. Makanya semua dari sejak kecil kita sudah diintimidasi oleh apa? Oleh yang angka. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Akar masalah di dalam kehidupan kita, setiap kita itu berubah karakter kita. Entah kita jadi sombong, jadi rakus, jadi pengecut, jadi ketakutan, pelit, semua karena angka. Coba koreksi diri masing-masing, apakah betul seperti itu? Banyak statistik yang disampaikan, semua akan menyampaikan angka. Dan kita terpengaruh gara-gara angka. Ternyata iman kita selama ini hanya karena angka. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama karena ini ayat utama yang akan membawa kita untuk saya kupas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sudah jelas di situ. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Saat ini, hari-hari ini, dunia sedang memaksa kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Dan sekarang kita dipaksa secara seragam. Serupa itu berarti seragam. Mari kita berdiri. Yang lihat kanan kiri. Apakah kita sekarang seragam? Lihat kanan kiri, lihat ke belakang, saling lihat. Saya hanya mau ngasih tahu, apakah kita seragam atau tidak? Itulah dunia. Silakan duduk. Karena banyak saya selama ini orang tidak paham bahwa kita sedang diseragamkan oleh dunia ini. Ya. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Aku mengenal engkau sejak dari kandungan ibumu. Sebelum engkau ada, ketika dalam kandungan ibu, aku menguduskan engkau dan menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaannya, apakah kita sudah sadar bahwa kita dari sejak lahir kita ditetapkan jadi nabi? Kita nggak sadar. Makanya amanat agung kita nggak berani lakukan itu. Kita menjadi penakut semua. Karena apa? Gara-gara angka-angka tadi. Makanya dunia serupa dengan dunia ini. Dunia ini selalu kekuatannya hanya bermain di angka. Perhatikan di mana-mana. Setiap negara harus memberikan apa? Lari pada kemajuan ekonomi. Kita lupa bukan kemajuan spiritual. Bukan kemajuan mencari Yesus. Ekonomi. Dan sukses di dunia, kita selalu berhitung daripada berapa banyak angka yang ada di akun bank kita. Itu semua memaksa kita menjadi serupa dengan serupa dengan dunia. Padahal kita inilah harusnya apa? Menampilkan buku terbuka serupa dengan gambar Allah. Dan kita disuruh berkuasa terhadap dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Dunia ini sekarang justru menguasai kita. Sejak awal ini adalah program originalnya Tuhan bagi kita.
Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, kita semua, menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Tetapi apakah kita sadar bahwa kita rupa dengan gambar Allah? Saya pun dulu sadar, karena apa? Saya nggak diajarin dan saya nggak ngerti. Ternyata kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Nanti saya sampaikan. Apa kekuatan Tuhan? Ada di tubuh-tubuh kita masing-masing. Bukan hayalan, bukan. Sadari itu. Tuhan ada bersama-sama kita. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Tetapi apa yang menghancurkan tubuh bait Roh Kudus itu, bait Allah itu, adalah ego kita. Ya, ego kita. Selalu maunya melihat naik ke atas, tapi tidak siap untuk menerima. Naik dan turun kehidupan ada dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi konsep dunia selalu hanya mau melihat yang rakus. Tetapi ketika dunia melihat kita turun, Tuhan sedang mengangkat saudara-saudara sekalian. Amin. Dalam apa? Kedekatan sama Tuhan, kualitas imannya. Bukan bicara jumlah angka. Jangan keliru. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang penakut. Kita berpikir bahwa tanpa uang kita nggak bisa hidup. Salah. Keliru itu. Tanpa uang saya tetap bisa hidup. Karena apa? Hidupku bukan karena uang. Bukan karena hitungan matematika. Hidupku dipelihara oleh Tuhan. Ada roh. Amin. Jadi sadari itu, perkuat itu. Sekarang Bapak Ibu sedang mau digoncang. Jangan takut. Jangan takut. Tugas saya menyampaikan untuk tidak takut. Jangan takut dengan yang bisa menghilangkan tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa mematikan tubuh dan jiwamu dan membawamu ke neraka. Jangan takut. Kita hanya takut kepada Allah tadi. Tadi lagu tadi jangan hanya sekedar kita nyanyikan dengan mulut, tetapi jiwa kita, roh kita memuji dan menyembah Dia. Karena roh Allah ada dalam diri kita dan kita connect langsung sama Dia. Kita nggak sadar aja bahwa kita tidak hidup seperti handphone pakai kabel ya dicas, tetapi ada frekuensi yang menghubungkan kepada Tuhan. Jadi hiduplah mengikuti frekuensinya Tuhan. Jangan mengikuti frekuensi dunia. Frekuensi Tuhan itu seperti anak kecil main-mainin mobil, jalan ke sana. Tuhan tuh ketawa lihat kita. Lepas dia dengan kita. Lucu. Nah, itu frekuensinya. Jangan keluar. Sama seperti ketika kita naik mobil keluar kota, kita tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh melebihi batas maksimal daripada frekuensi yang jarak pancarnya. Begitu teks ini ditangkap sama frekuensi yang lain, itulah frekuensi iblis. Nah sekarang frekuensi kita mau dirusak. Supaya apa? Supaya frekuensi kita bisa diintervensi oleh frekuensi iblis. Makanya banyak yang ketakutan. Itu adalah frekuensi iblis. Dan ketakutan ini adalah kebohongan yang luar biasa sebagai tipu muslihat iblis. Jangan percaya, lagunya ada tadi. Jangan sekedar dinyanyikan. Tipu muslihat adalah mestinya melihat kebenaran. Lihat. Tipu karena ketipu. Maka kita tidak lagi bisa melihat kebenaran itu. Dan kalau Bapak Ibu ketipu, maka Allah Bapa tidak bisa melihat lagi gambaran Allah yang sekarang Dia sudah ciptakan. Coba lihat, apakah saya masih serupa dengan gambar Allah? Ambil handphone, lihat. Mbak Patricia, lihat di handphone, apakah saya masih serupa dengan gambar Allah sejak lahir? Ya, ini benar, kita nggak sadar. Coba ambil handphone, lihat serupa nggak dengan gambar Allah? Apa sudah kita rubah? Saya harus tekankan ini, karena apa? Saat ini tujuannya satu, menghancurkan gambar Allah di dalam diri kita. Prosesnya udah panjang, sejak sekolah logika kita dibangun hanya melihat yang terlihat oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata kita tidak paham. Padahal yang tidak terlihat kepada mata itu adalah berkaitan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat dan bukti dari apa yang kau percaya, itu iman. Iman berasal dari kata image. Makanya we are image of God. Kita adalah imajinasinya Tuhan. Jadi iman, ketika kita beriman bukan selalu kepada Allah, tetapi kepada siapa kita berimajinasi. Makanya gambar itu penting, logo itu penting, ada filosofinya. Jadi jangan main-main dengan gambar. Makanya Bapak Ibu senang lihat dengan gambar. Gambar kemewahan akan membuat kita beriman kepada kemewahan itu. Kita bersyukur kita orang-orang yang diberikan gambar Allah, Yehovah Jireh,
Alfa dan Omega, dia adalah sel penebusku, dan seterusnya. Itulah gambaran Allah. Dan kita harus seperti itu. Dia adalah Maha Pengasih, dia Maha. Kita harus seperti itu. Bahkan gambarnya, wajahnya pun sudah ditampilkan. Demikian pula salib. Itulah iman kita, harus selalu melihat itu. Tetapi akhir-akhir ini media memainkan copy paste daripada itu. Dikasih gambar-gambar yang membuat gambar Bapak Ibu sekarang berubah sama seperti yang diiklankan. Seperti itu. Apa yang terjadi sekarang akibat apa? Akibat gambar-gambar tadi. Dan itu mempengaruhi jiwa kita. Nah, ini adalah gambar Allah di dalam diri kita adalah sel. Sel itu dari bahasa Ibrani. Nanti saya nanti. Ya. Nah, ini sel. Ini memenuhi tubuh kita semua. Ada di tubuh Pak Albert, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, 50 triliun sel. Hanya Tuhan yang tahu penyebabnya dari mana. Dokter pun tidak tahu penyebabnya karena 50 triliun sel tidak bisa dan satu dengan yang lain itu terhubung. Seperti ini. Sadari ini seperti ini strukturnya. Nah, roh kita hidup karena selnya dihidupkan oleh roh, tapi bekerjanya secara seperti frekuensi, bukan pakai kabel, ya. Dan sel ini yang membuat kita sakit, sehat, cerdas atau tidak, itu tergantung selnya. Dan sel kita dirusak begitu rupa oleh segala macam rekayasa, termasuk yang kita makan. Kita makan makanan yang disuntik, yang dikasih pupuk kimia, dan itu yang merusak sel kita, membuat kita menjadi bodoh. Yang saya sebut dengan sel kita. Ya, kita sulit untuk berhikmat. Karena apa? Karena frekuensinya rusak sejak lahir. Ya, Bapak Ibu sudah memperlakukan anak-anaknya dengan hal yang keliru, tapi kita nggak tahu. Karena apa? Kita sudah kalah. Mereka yang mau men-setting kita semua sudah lebih dahulu punya pola, ya. Sampai banyak yang handphone kita juga sama. Ini punya mereka juga. Untuk apa? Untuk kita tidak fokus kepada Tuhan. Waktu kita habis untuk main handphone. Ya. Seolah-olah handphone ini lebih daripada Tuhan. Di mana-mana kita main handphone. Nah, sel inilah yang membentuk jiwa. Jadi kalau ada yang, makanya gini, dari mata turun ke hati, apa yang kita lihat? Itu roh. Jadi kalau kita suka dengan barang-barang mewah, kita suka dengan, ada laki suka wanita, pandang-pandang terus, lama-lama masuk. Dan sel ini sama dengan kaset. Kalau Mbak penyanyi, Bapak ininya, sel itu, kaset itu, rekaman itu belajar dari sel. Sel inilah yang merekam seluruh kehidupan kita. Dan dia lapor lagi ke Tuhan. Nah, sel ini akan menghasilkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi sel ini mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi yang Bapak pikirkan selama ini. Dan itu harus ditanamkan berulang-ulang. Contoh, ketika kita dibilang, sebutkan Pancasila, karena berulang-ulang kita sudah dengarkan, maka kita tinggal sebutkan Pancasila, satu ketuhanan, tanpa mikir. Itulah rekaman. Contoh rekaman, misalnya gini, kursi ini dibilang di tempat tidur ini kita nggak bisa lagi berubah. Kenapa? Ini kursi, ini bukan tempat tidur. Kamu duduk di tempat tidur, tapi nunjuknya ke kursi, tetap bingung, karena programnya sudah program. Seperti itulah kita diprogram. Ya. Coba dibilang gambar dua ini juga simbol, gambar juga, yang membedakan satu dengan dua, tiga. Makanya sulit untuk manusia yang cinta akan uang itu menjadi sulit untuk adil, sulit untuk berkenan kepada Tuhan. Makanya seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Semua sudah kamu lakukan, cuma satu, jual hartamu, karena di dalam harta ada angka. Ikut aku. Dia balik dan nangis. Ini kelemahan manusia akhir zaman, menjadi hamba uang. Baca di Timotius. Pasti. Jadi orang yang cinta uang akan tunduk, akan goncang dengan dunia ini. Percaya kata saya, catat, pasti terjadi. Tapi kalau tidak mau terjadi pada diri kita, persiapkan dari sekarang. Kalau kita tergantung kepada kehidupan jasmani dan itu yang kita pikir utama, maka kita siap-siap untuk
digoncangkan. Saat ini terjadi kekejutan yang tiba-tiba yang membuat banyak orang ketakutan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang pergi dengan percuma. Karena apa? Karena ketakutan. Ya, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini karena penyertaan Yesus sempurna buat kita. Amin. Jangan takut. Nah, dosa-dosa kita, kebaikan kita dilaporkan oleh sel ke Tuhan. Makanya lihat, sekarang ada, kita pakai handphone kan. Kenapa dibilang cellular phone? Karena cellular phone itu meniru bagaimana sel tubuh manusia bekerja, melaporkan kepada Tuhan. Makanya ada data center. Setiap komunikasi Bapak Ibu itu dilaporkan di data center. Semua tidak ada yang tersembunyi. Jadi dia mau mengambil alih kendali Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini ayat apa ini dari Ibrani TSEL. Sekarang semua telekomunikasi menggunakan ini. TSEL. TS itu sada, dibaca sada artinya kebenaran, dan EL itu Elohim. Jadi sel ini adalah gambaran Allah yang ada di dalam tubuh kita, yang harusnya kita pelihara. Kita ini orang sakti seperti Tuhan Yesus. Ada yang bilang, oh saya kan manusia. Ada ayatnya. Kalau kamu percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, kamu bisa melakukan hal-hal besar, bahkan lebih besar daripada aku. Amin. Percaya itu. Ya. Kalau Tuhan pelihara kita, Tuhan saya lapar. Bisa tanpa makan, karena roh. Kita ini makhluk roh sebenarnya, bukan makhluk jasmani. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu roh. Jadi ketika Bapak Ibu imajinasi, Bapak Ibu sedang apa? Berperkara dengan alam supranatural. Jadi alam supranatural itu adalah, atau beyond imagination, itu adalah alam di mana kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi kita tahu Tuhan sedang bekerja untuk kita. Dan sekarang Indonesia akan menjadi merknya, di mana Indonesia sudah ditetapkan di dalam Yesaya 46 ayat 11 akan bangkit merestorasi bangsa ini dan dunia. Amin. Percayakan ini. Percaya, ya. Bangkitkan potensi kita. Jangan hanya sekedar hidup untuk diri sendiri, karena hidup untuk diri sendiri itu iri daripada karakter iblis. Tetapi yang Tuhan mau kita hidup, saya hidup bukan untuk aku lagi, tapi untuk Dia yang sudah memberikan keselamatan kepada kita dengan mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib dan menguruskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu tidak perlu merasa berdosa. Jangan punya kesadaran dosa. Kalau merasa ada kita berbuat salah, tetap bilang saya benar dan kembali lagi untuk hidup, bangkit kembali. Kita bukan berada di bawah hukum Taurat, tapi kita berada di bawah hukum kasih karunia. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing dengan segala macam. Jangan terintimidasi, tapi iblis akan selalu mengintimidasi kita. Nah, ini adalah gambar sel. Ini adalah, saya buat ilustrasi bahwa sel itu gambar Allah. Nah, teknologi saat ini dipakai untuk menghancurkan gambar Allah dalam tubuh kita. Ini teknologi. Yang merah itu sel. Itu teknologi yang ini. Dia mau menghancurkan gambaran Allah di dalam tubuh kita. Itu yang terjadi. Kenapa? Supaya kita tidak punya kekuatan. Supaya kita tidak punya keberanian. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Apa kekuatannya? Kekuatan iman. Kasihnya sempurna. Dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Kita tunduk 100% kepada Tuhan, tidak separuh. Ya Tuhan, ya ini, ya Tuhan, gak boleh lagi. Jadi hidup kita harus kita sandarkan kepada Tuhan 100%. Dan jangan lagi mulai sekarang merencanakan saya mau jadi ini, mau jadi itu, gak perlu. Bukan tidak boleh, tetapi tanya Tuhan, kemana Tuhan bawa, sesuai dengan kehendaknya. Jangan kehendak kita. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Oh, saya punya rencana tidak terjadi.
Lalu menyalahkan Tuhan, mungkin Tuhan belum berkehendak, jangan. Ternyata selama ini kita keliru, kita tidak paham bagaimana kita membuat rencana hidup kita. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ikuti saja, maka kita tidak akan pernah kecewa. Saya praktekkan itu. Tidak kecewa. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera kepada. Ikut saja. Dan kita akan selalu terpuaskan, dan kita akan merasa, dan kita akan menikmati penyertaan Tuhan luar biasa. Di situ baru kita rasa, wow, gila Tuhan. Kenapa saya berdiri sekarang? Saya bukan pendeta, tapi Tuhan bangkitkan kekuatan, Tuhan bangkitkan keberanian untuk berbicara. Kenapa? Sampaikan apa yang ini. Kan banyak yang saya terima dari Tuhan tidak ada di pelajaran sekolah apa. Terus termasuk tangan ini. Kenapa kita harus begini? Kenapa sekalian banyak salaman begini? Kita merusak gambar Allah. Di sini ada kekuatan. Terima kasih. Konsep Tuhan itu terima kasih. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak setan, tanpa sadar, terima, tabung dulu, kumpulin dulu, sisanya baru kasih. Pelit. Tidak. Kalau kita sistemnya kayak air. Tuhan itu air kehidupan. Air itu begini. Jadi kalau kita terima, salurkan langsung. Kita nggak akan pernah tidak pernah kekurangan. Malah kita penuh terus dan selalu baru setiap pagi. Amin. Berbeda konsep Tuhan bekerja dengan cara berpikir manusia. Kalau manusia hemat pangkal kaya, kalau Tuhan apa? Semakin engkau menabur, semakin banyak engkau menuai. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Selanjutnya, kenapa kita jangan serupa dengan dunia ini? Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Banyak orang akan menyerah dengan apa? Dengan konsep dunia. Karena apa? Karena kebutuhan angka-angka tadi. Bagaimana ya saya kerja, nanti saya dipecat. Berarti kita tidak percaya bahwa penyertaan kita akan sempurna. Kenapa? Karena sistemnya begitu. Sudah diajarin, kalau mau makan harus kerja untuk dapat duit, baru bisa buat beli makanan. Itu konsep-konsep yang membuat kita selalu galau. Anak-anak Tuhan tidak boleh galau. Bilang kanan kiri Bapak Ibu, anak-anak Tuhan tidak boleh galau. Kalau galau itu ada intimidasi iblis. Galau itu ada intimidasi iblis. Udahlah, percaya. Pokoknya yang tidak membuat kita damai itu iblis. Usir langsung. Jadi pahami, di sekitar kita ini ada malaikat. Supaya kita tahu bahwa kita di sekitar saya ini ada malaikat. Bahkan dia pasang crown di kepala saya. Di kepala Bapak Ibu sekalian crown, ada mahkota. Nah, mahkota ini adalah gambaran. Jangan kita hancurkan karena kebodohan kita. Saat ini adalah masa kesukaran, saat ini adalah masa kebodohan di mana orang kita dibodoh-bodohin. Kebohongan demi kebohongan disampaikan dan itu menjadi kebenaran. Karena apa? Di dunia ini orang bilang, orang harus menghitung jumlah. Siapa yang berbicara konsepnya banyak, dia bilang itu kebenaran. Padahal apa? Tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun sendiri. Seringkali kita tidak berani berjalan dalam kebenaran ketika kita sendiri. Ingat ketika Nuh, peristiwa Nuh akan terjadi di akhir zaman ini. Dia akan dicercah dan orang mengatakan itu, jangan takut, taat selalu, minta hikmat. Nah, hikmat kita tidak akan dapat kalau kita tidak dekat Tuhan. Hikmat kita tidak akan clean pesannya kalau sel kita kotor, sel kita rusak. Bagaimana untuk membersihkan sel? Perkatakan firman Tuhan. Nanti di lain kesempatan saya akan tunjukkan bagaimana dahsyatnya ketika Bapak Ibu berkata firman Tuhan. Tuhanku hebat daripada berbicara hal-hal yang jelek. Itu badan kita langsung kuat. Nanti Bapak Ibu saya akan ajarkan, sampaikan ketika kesempatan karena waktunya singkat. Yang berikutnya, apa yang dikejar oleh dunia? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan apa? Cinta akan. Emang yang kita kejar uangnya? Yang dikejar adalah angkanya. Semua sertifikat lah, BPKB lah, apalah, angkanya yang di situ. Coba lihat buku tabungan. Bapak Ibu sering bolak-balik ke sana, ngeprint, wah tambah berapa bunganya. Apa yang dilihat? Angkanya. Dan itu adalah cara
manusia membangun kemuliaan yang sudah hilang supaya dia dipermuliakan. Makanya semua orang rebutan cari angka, berlaku seperti binatang. Makanya dia bilang ini, homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Dibangun konsep bahwa bapak ibu adalah ancaman buat saya, sehingga saya harus menguasai. Untuk menguasai saya harus punya uang. Kita mau digiring ke manusia serigala atau beast, image of beast. We are image of God, but they gonna program us to be a image of beast. Itu. Makanya banyak kelakuan serigala, sikut kanan, sikut kiri, rakus sana, cakar sini, cakar sana. Itu sedang terjadi lebih nyata lagi sekarang. Makanya tidak lama lagi pengenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Ini sedang proses untuk digenapi. Bagi orang yang gila uang, bagi orang bersandar kepada uang, mau nggak mau dia akan menerima tanda. Ya, dan ini bukan simbolik. Ini bukan simbolik. Ini adalah transaksi yang akan terjadi, yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Mau belanja harus punya tanda. Sekarang sedang berproses. Ya. Dan semua banyak orang yang menyerah. Dan saya lihat sudah banyak orang yang menyerah. Karena apa? Takut kehilangan kenyamanan dunia. Nanti bagaimana saya nggak bisa terbang? Nanti bagaimana saya tidak bisa melayani? Dan dia terima tanda itu. Hanya gara-gara takut. Udah tahu takut itu adalah intimidasi iblis. Dan ketakutan itu adalah roh perbudakan. Jangan mau diperbudak. Masih yang tadi. Nah, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Rata-rata seperti itu. Menghalalkan segala cara. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya apa? Ketakutan demi ketakutan. Gara-gara angka banyak orang sakit, stres, bahkan bunuh diri. Gara-gara angka. Kita kehilangan citra Allah. Citra Allah itu kuat di dalam diri kita. Tetap tampilkan citra Allah. Apa dampak mengejar harta dunia? Lukas 6:12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ hati berada. Semua sudah ada dalam firman Tuhan. Tidak perlu ditafsirkannya lebih jauh. Tetapi ini yang terjadi. Orang yang melekat kepada harta dunia, dia akan terikat. Karena setiap apa yang di sekitar kita, baik mati atau hidup, itu ada vibrationnya, memancarkan vibrasi, dan ada frekuensi yang membuat kita terikat. Jadi itulah hukum the law of attraction. Setiap bapak ibu memancarkan vibration, memancarkan energi yang membuat saya tangkap. Ya. Makanya pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Siapa bergaul dengan tukang ikan asin, dia akan berbau asin. Siapa bergaul dengan penjual parfum, dia akan wangi. Jadi seperti itu kehidupan itu. Makanya iblis menggunakan apa? Konsep banyak-banyak, ya, saling mempengaruhi orang banyak. Gitu. Saat inilah kita sedang dipecah, sedang ditapis, mana emas murni, mana emas KW. Ya, pertahankan kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah siapkan. Kedatangan Yesus yang pertama kali adalah untuk menguruskan kita satu kali untuk selamanya. Sesudah itu dia akan datang lagi untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menunggu-nunggu dia dengan setia. Keselamatan seperti apa? Tubuh yang diubahkan hanya sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Jadi nanti rahasianya ada yang mati dibangkitkan, yang masih hidup langsung dirubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada lagi penghukuman, tidak lagi bicara urusan dengan dosa, sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Amin. Imani itu, jangan terintimidasi, gak usah pusing dengan tubuh. Yang penting bagaimana jiwa kita. Makanya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk laksanakan amanat agung. Apa yang Tuhan perintahkan? Kisah para Rasul 14 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau, kita semua menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
yang tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Hanya tahu, tapi tidak mengenal. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Seperti apa kita mengenalkan Allah supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Pergilah berarti nggak duduk, jalan menghampiri mencari. Lalu jadikanlah, teach them, ajarkan mereka, kenalkan Yesus. Lalu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Karena apa yang sudah perintahkan dia tidak pernah cabut, dan apa yang sudah dijanjikan dia bersumpah pasti dijalankan. Penyertaannya sempurna, pahami itu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan, yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari,
dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.